wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kali ini kita bertemu di Google Meet, nggih. Kita berada di kelas online. Dan kali ini marilah kita berdoa menurut agama masing-masing. Berdoa mulai. Doa selesai. Ini yang tidak masuk siapa, nggih? Yang belum masuk? Diki. Rifki. Oh, Diki, Rifki, nggih ya. Sebelum pembelajaran kita nyanyi dulu, nggih. Saya putarkan video. Tanah airku tidak kulupakan, kan terkenang selama hidupku. Biarpun saya pergi jauh, tidak akan hilang dari kalbu. Tanahku yang ku cintai, engkau ku hargai. Dulu sebelumnya saya akan membacakan tujuan pembelajaran yang akan kita capai pada hari ini. Tujuan pembelajarannya yang pertama, setelah membuat periskop dan melakukan percobaan, siswa mampu menyimpulkan sifat-sifat cahaya dan hubungannya dengan penglihatan dengan benar. Terus yang kedua, setelah membuat periskop dan melakukan percobaan, siswa mampu menulis laporan tentang sifat cahaya dan hubungannya dengan penglihatan dengan rinci dan benar. Yang ketiga, setelah membaca teks tentang pahlawan tanpa tanda baca, siswa mampu menulis informasi tentang apa yang sudah diketahui dan yang ingin diketahui lebih lanjut dengan tepat. Dan yang tujuan pembelajaran yang terakhir yaitu setelah berdiskusi, siswa mampu mempresentasikan informasi yang ditulis melalui bahasa lisan dan juga bahasa tulisan. Sudah mempelajari yang pembelajaran 2 itu, nggih, masih ingat ya materinya? Setiap orang yang berjasa kepada bangsa ataupun kepada orang lain disebut sebagai pahlawan. Apa itu sikap kepahlawanan? Sikap kepahlawanan adalah sikap yang mencontoh sifat-sifat pahlawan. Contoh sikap kepahlawanan seperti apa? Seperti berani, rela berkorban, kerjasama, disiplin, pantang menyerah, bertanggung jawab, dan cinta tanah air. Inilah contoh dari sikap kepahlawanan. Apa saja contoh dari sikap-sikap kepahlawanan dalam kehidupan sehari-hari? Yuk, sama-sama kita bahas satu persatu. Contoh dari sikap-sikap kepahlawanan dalam kehidupan sehari-hari adalah yang pertama, rela berkorban. Maksudnya adalah bersedia dengan ikhlas memberikan waktu, tenaga, pikiran, hingga harta untuk kepentingan orang lain dalam hal kebaikan. Contohnya seperti menolong teman yang sedang mengalami musibah. Jadi, ini merupakan contoh dari sikap kepahlawanan rela berkorban. Yang kedua,
kerjasama. Rasa kerjasama ini harus kita tanamkan dalam kehidupan kita saat ini. Apa contoh kerjasama? Misalnya, kerjasama dalam membersihkan lingkungan rumah. Yang ketiga, keberanian. Maksudnya adalah sikap tegas dalam bertindak dan mengambil keputusan secara tepat dan benar. Contoh keberanian adalah ketika kita berbuat salah, maka kita berani mengakui kesalahan kita. Terus, berani mengemukakan pendapat atau ide kita. Yang keempat, bertanggung jawab. Contohnya, ketika kita diberikan tugas oleh orang tua, maka kita harus menyelesaikan tugas tersebut dengan baik. Itulah bukti tanggung jawab kita terhadap tugas yang diberikan kepada kita. Yang kelima, pantang menyerah. Contohnya, anak-anak ustazah semua sebagai seorang siswa harus belajar sungguh-sungguh untuk meraih cita-cita. Jadi, anak-anak ustazah semuanya harus terus berusaha dan pantang menyerah. Ketika Ananda semua menemui kesulitan atau kegagalan, Ananda harus terus bersabar hingga Ananda semua bisa meraih kesuksesan dan cita-cita Ananda semuanya. Yang keenam, cinta tanah air. Rasa cinta tanah air ini timbul dari dalam hati setiap orang. Contoh cinta tanah air seperti memperkenalkan produk dan karya budaya bangsa kita, yaitu bangsa Indonesia. Ren, bentar. Belum. Nah, kayak gini. Sudah cabutan sih. Sudah ada nggih? Apakah yang dapat kamu tiru dari mereka? Apakah sikap kepahlawanan itu ditunjukkan pada masa perjuangan melawan penjajah saja? Tidak ya, berarti kita juga harus menirukan sikap para pahlawan. Apakah tokoh-tokoh pada masa sekarang yang tindakan mencerminkan sikap kepahlawanan? Mari kita cari tahu bersama. Berikutnya, ini ada perjuangan pada masa Hindu, masa Buddha, masa Islam, dan juga masa penjajahan. Sultan. Ah. Coba dibaca dari Siva dulu, yang mulai dari masa Hindu. Ya, Hindu dibaca dulu. Purnawarman, sikap kepahlawanan. Masa Buddha, Raja Bala Putra Dewa, sikap kepahlawanan. 1. Membangun armada yang kuat. 2. Membangun ekonomi Sriwijaya. Masa Islam, Sultan Hasanuddin, sikap kepahlawanan. 1. Peran Udin Kidi melawan Belanda. Gila urung aku, sumpah. Berikutnya, sudah selesai belum? Ya, 2. Arif dan bijaksana. Masa penjajahan era Soekarno. Bu. Berikutnya Nisa, yang Buddha, pada masa Buddha dibaca dulu. Nang, komen ML. Ora. Yang Buddha, Sari, coba dibaca yang masih ada. Masa Buddha. Sing Buddha. Raja Bala Dewa, sikap kepahlawanan. 1. Membangun
amarga yang kuat. 2. Membangun ekonomi Sriwijaya. Bon, Bu. Nah, berikutnya Islam. Yang masa Islam. Anang, ayo. Sultan Hasanuddin, sikap kepahlawanan, berani dan gigih melawan Belanda, arif dan kritik dan bijaksana. Bon. Ya. Berikutnya yang terakhir Lutfi, yang masa penjajahan. Coba dibaca Lutfi. Kurang gurai loh. Ayo Lutfi. Mendengar apa enggak Lutfi? Raja pelabur dewa, sikap kepahlawanan. 1. Membangun amarga yang kuat. 2. Membangun ekonomi Sriwijaya. Bon, Bu. Nah, berikutnya Islam. Yang masa Islam. Anang, ayo. Sultan Hasanuddin, sikap kepahlawanan, berani dan gigih melawan Belanda, arif dan kritik dan bijaksana. Bon. Yang terakhir masa penjajahan tahun 1945 Masehi, yaitu Insinyur Soekarno. Sikap kepahlawanannya yang pertama yaitu utamakan musyawarah untuk mufakat, yang kedua berani dan rela berkorban demi negara. Selanjutnya, pahlawan tanpa tanda jasa. Perhatikan ya. Gimen tinggal di desa Lemah Abang, Karawang. Pekerjaannya sangat mulia. Banyak orang yang telah ia selamatkan. Namun demikian, banyak orang yang tidak peduli terhadap apa yang ia lakukan. Tidak ada ucapan terima kasih yang diberikan kepadanya. Pendapatannya sangat kecil, dan tentunya kurang untuk memenuhi kebutuhan keluarganya. Jam istirahatnya tidak menentu. Bahkan suatu saat ia tidak bisa menikmati makan siangnya karena tiba-tiba ada pekerjaan yang harus ia lakukan. Hari raya pun terkadang ia harus masuk bekerja. Namun Gimen tetap berusaha untuk bekerja sepenuh hati. Gimen sangat mencintai pekerjaannya. Ia sudah melakukan pekerjaannya hampir 30 tahun lamanya. Apa sebenarnya pekerjaan Gimen? Mengapa ia sangat senang pekerjaannya? Gimen adalah seorang penjaga pintu rel kereta api. Ia sangat bangga dengan apa yang ia lakukan karena ia bisa menyelamatkan banyak orang pengguna kendaraan lainnya. Panas terik atau guyuran air hujan tidak pernah ia pedulikan. Begitu juga dengan suara bising kendaraan. Ia tidak pernah terganggu dengan semua itu. Bahkan umpatan dari mereka yang marah karena Gimen menutup pintu rel pun ia abaikan. Dalam pikirannya yang ada hanya cara untuk menyelamatkan orang-orang. Itu tadi pekerjaannya Pak Gimen. Kira-kira pekerjaannya apa Pak Gimen itu tadi? Dia seorang penjaga rel kereta api. Iya, dia menjaga rel kereta api. Terus sikap kepahlawanan yang ditunjukkan oleh Pak Gimen itu apa? Berani, ya, karena dia berani berada di jalan raya untuk menutup pintu kereta api. Terus palang pintu itu ya. Terus selain itu dia juga rela berkorban demi orang lain, walaupun panas, walaupun malam hari, dia masih tetap bekerja
ketika ada kereta api yang mau lewat, dia akan menutup palang pintu agar kereta apinya bisa lewat dan juga kendaraan lain tidak tertabrak oleh kereta api. Jadi pekerjaannya itu adalah menyelamatkan banyak orang. Oke. Perlawanan. Yang pertama, Gimen adalah seorang penjaga pintu rel kereta api. Sebagai penjaga rel kereta api, ia bisa menyelamatkan banyak orang. Mulai dari pejalan kaki, pengguna sepeda motor, penumpang mobil, atau pengguna kendaraan lainnya. Yang kedua, jika tidak ada Pak Gimen dan teman-teman, tentunya keadaan lalu lintas akan menjadi kacau dan mungkin sering terjadi kecelakaan. Yang ketiga, sikap kepahlawanan yang ditunjukkan oleh Pak Gimen adalah bekerja keras dan pantang menyerah dan bekerja dengan sungguh-sungguh sesuai dengan keahliannya. Beliau bekerja demi keselamatan orang lain, yaitu para pengguna jalan yang melintasi rel kereta api. Beliau tetap bersabar walaupun umpatan hujan dan terik matahari tidak pernah ia pedulikan. Demi keselamatan pengguna jalan, karena keselamatan. Diskusi untuk sikap kepahlawanan dilakukan oleh Pak Gimen itu tadi, nggih. Halo teman-teman, bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga semuanya memiliki kabar yang baik. Tahukah kalian apa yang dimaksud dengan cahaya? Cahaya merupakan tenaga berbentuk gelombang yang dapat membantu kita melihat. Setelah kalian tahu pengertian dan manfaat cahaya, kalian juga harus tahu sifat-sifat yang dimiliki cahaya. Hari ini kita akan belajar tentang sifat-sifat cahaya. Perhatikan gambar berikut. Dari gambar yang sudah kita lihat, kita dapat menyimpulkan bahwa cahaya dapat menembus benda bening. Sekarang perhatikan gambar berikut. Dari gambar yang sudah kita lihat, kita dapat mengetahui bahwa cahaya itu memiliki sifat merambat lurus. Sekarang perhatikan gambar berikut. Dari gambar yang sudah kita lihat, kita dapat mengetahui bahwa cahaya itu dapat dipantulkan. Sekarang perhatikan gambar pensil yang ada di dalam air putih. Dari gambar pensil yang terlihat patah, kita dapat menyimpulkan bahwa cahaya itu dapat dibiaskan. Sekarang perhatikanlah gambar pelangi berikut. Dari adanya gambar pelangi, kita dapat mengetahui bahwa cahaya itu dapat diuraikan. Jadi dapat disimpulkan bahwa cahaya itu memiliki 5 sifat. Ini ada sebuah gambar. Gambar apa ya itu? Yang tahu nggak? Gambar Gambar apa? periskop. 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 Alat untuk melihat benda-benda yang terhalang. Misalnya, periskop itu biasanya
banyak digunakan oleh kapal selam. Jadi kapal selam itu adanya di atas permukaan air laut apa di bawah permukaan air laut? Di atas permukaan laut. Kapal selam loh. Kapal selam. Berarti kapal yang menyelam. Di bawah. Iya, jadi kapalnya itu ada di bawah, ada di dasar laut. Di bawah. Kapalnya ada di dasar laut. Terus itunya periskopnya, alatnya itu di atas permukaan laut. Jadi orang yang mengendarai kapal selam yang ada di bawah laut itu dia bisa melihat benda-benda yang ada di permukaan laut dengan bantuan alat periskop itu tadi. Kita nanti akan membuat atau melakukan percobaan untuk menghasilkan periskop sederhana. Bahan, alat, dan bahannya. Nanti buat, Bu. Ya, nanti. Buat. Oke, nanti. Mau orang maca toh? Halo, Lutfi. Pedus jalan sebuah. Nama Bu? Tinggal tas mau Ini kan saya nyandi gitu. Coba sekarang Anang dibaca. datar 2 Termin datar 2 buah. Tem atau selotip derajat. Gunting, kertas biasa atau kertas maupun kertas bungkus kado. Dan yang nanti harus disiapkan yaitu ada kartus, ada cermin, ada gunting dan sebagainya, ada lem juga berikutnya. Yang pertama, bagi kardus besar bekas menjadi 5 bagian. Ayo, terus yang kedua, bawahnya dibaca. Tifa. Bawahnya dibaca. Bagi kardus bekas menjadi 5 bagian. Nah, terus 4 bagian sama besar dengan ukuran masing-masing 30 cm kali 6 cm. 1 bagian 3 cm buat 2 lubang persegi menjadi pandang bagian B dan D. Terus saya gunakan pensil untuk menggambarnya. Setelah itu buat garis pada 2 kotak tersebut. Yang kecil membentuk 45 derajat pada 2 sisi yang lain. main kuisnya nanti saya share di WhatsApp.
sudah kita pelajari? Sikap kepahlawanan. Panan Pak. Ya, dari Pak Gimin yang penjaga pintu rel kereta api tadi. Terus yang kedua adalah percobaan untuk membuat apa? Teleskop. Periskop, bukan teleskop ya. Periskop. Jadi kita membuatnya periskop, belum teleskop. Oke. Jadi ya, Bu Guru mau tanya bagaimana perasaan kalian hari ini? Mengikuti pelajaran melalui Google Meet kayak gini senang atau tidak? Ya, senang ya. Ya, berarti walaupun kita tidak bertemu di kelas, tapi kita bisa bertemu di sini, ya. Untuk menutup pembelajaran kali ini, kita berdoa dulu, ya. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Selalu belajar, ya. Terus tetap semangat untuk selalu membaca buku dan juga jaga kesehatan, selalu cuci tangan pakai sabun, jaga jarak, dan kalau misalnya keluar rumah harus pakai masker, ya. Untuk pembelajaran kali ini kita berdoa dulu, ya. Berdoa mulai. Berdoa selesai.